saatnya sekarang pemerintah Bandung itu fokus kepada pemerintahan dan people, bukan kepada sosok. Jangan paksa saya. Nanti kalau gubernurnya turun lagi, dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh wali kota. Gitu ya. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan para bebek ya, amin. Hello my sister, my friend, my brother, my grandpa. Grandpa tuh aki nininya, mau salah mah. Pokoknya begitulah ya semuanya yang ada di sini. Empo mau menyapa kalian kembali. Ini tuh hari Senin, seperti biasa hari Senin itu penuh dengan kemutan-kemutan yang menguras emosi jiwa. Ketika suami ataupun anak, istri dan lain-lain mulai beraktivitas kembali seperti biasa setelah libur hari Minggu dan hari Sabtu begitu. Nah, makanya Empo mau memberikan video hari ini tuh seperti biasa yang ringan-ringan saja lah ya, kagak usah yang mumet-mumet pusing-pusing begitu. Tapi di sini ada hiburannya, ada nilai-nilai terkait bagaimana sih pemerintah ini tuh bekerjanya begitu. Nah, kali ini yang Empo ingin Empo soroti adalah terkait masalah Kota Bandung warga ya. Masalahnya mah di wali kotanya begitu yang lagi ramai banget diperbincangkan, apalagi yang terkait pasar Caringin karena udah sering banget itu dibahas. Apa pada geluh katanya melihat sampah yang berada di pasar Caringin yang tidak ada penanganan gitu. Dulu udah ditangani sama Gubernur Jawa Barat pada Deddy Mulyadi begitu kan, udah dikasih solusi seperti ini ke depannya nanti tindakannya, ternyata ngebudek lagi. Baik, kembali ke awal, pengelola pasarnya bagaimana itu. Dan digadang-gadang juga katanya wali kotanya juga dong turun begitu. Nah, kali ini Empo ingin membahas terkait masalah wali kota tersebut, Bapak Muhammad Farhan gitu kan, yang sedang berpidato dalam sebuah acara, entahlah itu ya acara apa. Kalau Empo lihat dari iniannya mah gitu, tulisannya mah apa, Bandung Sustainability Summit 2025 begitu kan. Pokoknya begitulah ya, bahasa Inggris mah Empo mah suka kejelipet, suka kegigit lidahnya gitu, kagak bisa. Nah, di sini hal yang menarik adalah ketika Bapak Farhan tersebut itu berpidato, berpidatonya itu ibaratnya mah terkait sosok, katanya jangan terlalu fokus kepada sosok gitu. Sosok mah nomor 13 katanya, yang nomor satunya mah a people and government, pemerintahan dan masyarakat begitulah ya. Nah, ini dia videonya. Ini diambil oleh akun media TikTok begitu kan, Halo Bandung ya, halo Bandung begitu ya Pak, baru 22 jam yang lalu. Ini dia videonya ya, cus. Dan saatnya sekarang pemerintah Bandung itu fokus kepada pemerintahan dan people, bukan kepada sosok. Sosok penting, tapi nomor 13, nomor 1 Kota Bandung. Because the only thing that sustains dalam government di Kota Bandung adalah the government and the people, not the wali kota. Nih, jadi kurang lebih begini warga ya, sebisanya empok gitu, sebisanya empok. Saatnya Kota Bandung katanya, because the only thing that sustain dalam government di Kota Bandung adalah the government and the people. Artinya, karena satu-satunya hal yang menopang dalam pemerintahan di Kota Bandung adalah pemerintah dan masyarakat. Yes, betul itu. Memang ya, yang menopang itu adalah pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memang harus kerjasama. Tapi pemerintahnya juga, salah satunya nih, misalkan Bapak nih Pak Farhan wali kota gitu kan, selaku wali kota, pemerintah daerahnya harus bisa bekerja sama juga dengan pemerintah yang di atasnya juga, seperti gubernur sama pemprovnya juga harus bisa bekerja sama. Ya,
Apalagi ini terkait Kota Bandung, sekarang yang sedang dieluh-eluhkan adalah satu kemacetan katanya ya, semrawutnya apa namanya itu disebutnya tuh semrawut apa itu ya Allah ya Robi, semrawut ya itu kemacetan gitu kan, kemacetan jalan-jalan kabupatennya juga, ibaratnya jalan kotanya juga masih banyak yang ajlug-ajlugan gitu kan. Bahkan kemarin juga di wawancaranya kan si Bapak Wali Kota ini berkata, katanya kita menunggu aja katanya perintah dari sana, perintah dari sana begitu kan. Perintah dari sana, aman dari sananya itu sudah diberikan solusi. Ini contohnya misalkan harusnya diginiin. Bapaknya yang tidak mau mengikuti, tidak mau nurut istilahnya mah sama bapaknya gitu ya, sama pemprovnya. Ya udah dikasih solusi, udah dikasih kisi-kisi begini harus dibeginikan nih Kota Bandung tuh kagak nurut, ngelawan melulu, bedegong istilahnya mah begitu, ngeyel ya. Sekarang di sini because the only thing that sustain dalam government di Kota Bandung adalah the government and the people ya. Pemerintahannya apa satu-satunya halnya itu antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahnya juga, pemerintah daerahnya juga harus bisa bekerja sama juga, nurut sama pemerintah Pemprov Jabarnya sama gubernurnya. Kalau emang pengen kota-kotanya itu ditata, dibikin bagus, dibikin rapi ya. Si bapak begitu. Kerjasama bagus pemerintah masyarakat, tapi pemerintahnya juga harus bisa bekerja sama juga antar pemerintah daerah dan pemprov begitu Bapak ya. Nih kita lihat aja komentar-komentarnya di video tersebut ini ya, seperti apa warga. Penasaran kan? Sama Empo juga penasaran warga terkait komentarnya, soalnya kurang afdol ya kita menyaksikan apa itu namanya sebuah video tanpa melihat komentarnya. Nih dia, yuk cus. Nah ini mah jangan deh ngebawa gubernur dulu. Bukan kepada sosok jika nate sinergi sareng gubernur artinya tos mampu mandiri tanpa dukungan gubernur Panginten. Ya dia kan tadi juga Pak Wali Kota ini berkata, katanya tidak bergantung kepada sosok begitu kan ya. Sosok apa? sosok tak kasat mata apa sosok apa begitu kan. Memang begitu kan, tapi setidaknya apakah sudah mampu Anda berdiri sendiri tanpa bantuan sosok-sosok tersebut ya. Tetap aja dalam kepemerintahan itu sosok-sosok tersebut juga itu butuh ya bersinergi dengan kita semua gitu, agar tercapainya suatu impian atau suatu gagasan, suatu kinerja dalam sebuah kepemerintahan. Ya memang yes betul, sosok itu adalah urutan ke-13. Kagak ngapa-ngapa dah ke-13 juga, walaupun kata orang 13 itu angka sial. Kagak ngapa-ngapa, tapi setidaknya Anda juga harus bisa bersinergi bersama sosok-sosok tersebut ya, untuk kemajuan daerah-daerah Bapak tersebut. Begitu. Lanjut lagi. Yang pintar ngomong belum tentu bisa kerja. Ciri khas pemimpin di kota pintar ngawadul hungkul ya salah sahijina. Nah, yang ini nih si Atai. Apa-apa wali kotanya, gubernurnya kemana ya? Kalau ngomong kayak yang benar, kota ditata, kampung diurus. Atai ya. Justru kebalikannya lo Atai. Apa-apa gubernurnya, wali kotanya kemana? Gubernur kemarin juga udah turun tangan coy ya, ngebantu terkait permasalahan di Kota Bandung. Cuman bagaimana dengan wali kotanya? Apakah meneruskan terkait masalah solusinya nih harus dibeginikan, harus dibegitukan, apa diteruskan oleh si Bapak Wali Kotanya? Kan kagak. Justru malah dia mah bertentangan terus, udah kayak magnet negatif dan positif begitu, bertentangan, kagak nempel-nempel. Susah kalau bertentangan mah. Lu salah itu Atai, pemikiran lu ya. Apa-apa wali kota. Emang apa-apa wali kota lah. Kalau emang ke urusan kota mah emang harus wali kota yang turun tangan. Dia kagak mampu, barulah pihak gubernur, pihak Pemprov yang turun tangan. Bahkan kemarin di awal-awal Pemprov udah turun tangan loh. Cuman dianya aja yang kagak mau kerjasama sama Pemprovnya, sama gubernurnya. Susah jadinya, kagak bisa diurus gitu ya. Ampun. Turun ke pasar. Tuh wali kota asal blon kelihatan turun ke pasar Caringin ya. Itu urus sampah menigeli katanya nemponage. Nah, nanti abis ini kita spill coba. Gimana sih itu terkait masalah sampah yang di pasar Caringin itu ya. Yuk
kita langsung aja lihat ke permasalahan yang dieluh-eluhkan warga Kota Bandung terkait masalah Pasar Caringin. Nih, ini dia videonya. Cus. No, 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 no. Ya Tuhan, warga, ya sampai kayak begitu. Bener-bener parah ini mah. Nah, di sini juga ya seperti biasalah ya, pasti wartawan-wartawan itu ketika ada Pak Deddy dimanapun selalu dipertanyakan nih terkait masalah Pasar Caringin ini. Dan ini juga ada pernyataan dari Pak Deddy Mulyadi begitu terkait masalah menanggapi sampah di Pasar Caringin ini itu seperti apa. Nah, ini dia ya tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi. Cus. Kalau saya turun lagi ke situ, nanti disebutnya melebihi kewenangan wali kota, ungkap Kang Deddy. Wali Kota Bandung dengan anggaran 7 triliun harusnya sangat mudah untuk menyelesaikan masalah sampah, tambahnya. Kan sudah bilang berkali-kali, kewenangan pengelolaan sampah adalah di wali kota. Saya meminta wali kotanya untuk segera menyelesaikan dengan baik. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Nah, nanti kalau gubernurnya turun lagi, dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh wali kota. Gitu ya. Itu ya. Maksud Pak Deddy Mulyadi, nanti Pak Deddy Mulyadi turun lagi ngebantu. Dianggapnya, apa tadi itu? Melewati kewenangan wali kota. Kan tadi juga Pak Farhani juga kan berkata, katanya sosok itu ke nomor 13 gitu kan. Tetap pemerintah dan masyarakat yang harus bekerja. Berarti masyarakat, kalian juga harus bekerja itu gotong royong buruan ngebersihin Pasar Caringin. Kan pemerintah dan masyarakat yang kata Pak Wali Kotanya juga, ya kan? Ya, dan di sini juga coba tolong atuh itu pengurus Pasar Caringin ya, sampai kayak begitu amat. Setahu Mpok katanya sih Pasar Caringin itu pasar yang mahal gitu, termasuk mahal gitu kan, dari parkir dan lain-lain masuk pokoknya begitu mahal katanya kalau kata netizen mah ya. Coba atuh udah tarikannya pungutan kepada pengunjung mahal, coba ya tingkatkan lagi ini para pengurus pasarnya ya, biar lebih rapi, biar lebih cakep itu pasar ya. Jangan apa kayak begitu ya Allah. Gua mah ngelihatnya juga sampah jember banget. Pasar induk di sini di Bekasi dulu separah-parahnya pasar induk kagak nyampe kayak begini-begini amat. Ya, masih bisa dilewatin tuh ya jalan-jalannya, apalagi sekarang alhamdulillah sudah ditata oleh Pemda ya, oleh Pemda dan Pemprov tuh terkait masalah pasar induk di Bekasi, di sini di Cibitung, pasar induk Cibitung udah cakep banget sekarang, udah rapi, jalan aja udah bersih gitu, udah enak, udah kagak begitu bau kayak zaman dahulu. Nah, coba pada kerjasamanya yang penting mah bagus nih antar wali kotanya dengan Pemprovnya tuh kayak di Bekasi ya, bupatinya sama Pemprovnya itu kerjasamanya bagus, nurut sama Pemprov Jabar begitu. Akhirnya kan udah diurus, udah dikelola, udah dibersihin semuanya, tertata rapi, enak. Pelanggan juga, customer, pembeli itu bolak-balik belanja ke sana itu nyaman begitu kan ya. Tolonglah para pengurus, kata ini sih swasta gitu kan, pengurus-pengurus swasta. Coba lebih ditingkatkan lagi, apalagi pasar swasta kayak begini harus rapi, harus cakep begitu kan ya. Ini juga ada satu lagi nih ya terkait masalah tanggapan atau instruksi dari Bapak Wali Kota Bandung tersebut kepada masyarakat untuk siaga, katanya karena musim hujan kan harus siaga katanya terkait akan beberapa bencana musibah kayak begitulah ya. Ini dia videonya, cus. Warga Kota Bandung, tolong perhatikan cuaca ekstrim ini, kita tidak pernah bisa menduga kapan akan terjadinya, kapan akan berakhirnya. Jadi siap siaga 100% sebagai masyarakat Kota Bandung yang tangguh bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Sudah ada BPBD, sudah ada Dinsos, sudah ada dari kewilayahan semua kompak. Alhamdulillah. Masyarakat Bandung yang tangguh dalam bencana begitu kan ya, dalam tanggap tangguh dalam bencana gitu kan, terkait cuaca ekstrim siaga, katanya siaga, udah siaga ya, tenang aja katanya pemerintah daerah juga udah bersiap siaga kok, udah ada BPBD gitu kan, udah ada Dinsos dan semuanya.
Ya sekarang warganya, masyarakatnya disuruh siap siaga, Pak. Tapi sebuah cuaca ekstrim ataupun bencana yang nanti mungkin akan terjadi di daerah Bapak tuh ya harus ada tindakannya juga, Pak, sebelum bencana atau cuaca ekstrim itu datang melanda kepada masyarakat, kepada warga. Ya, tindakannya seperti apa? Ya coba atuh sekarang sampah-sampah yang menjadi keluhan Kota Bandung itu tuh dibereskan, dirapihkan, saluran-saluran airnya dibersihkan juga ya. Untuk mengurangi terkait masalah bencana-bencana yang akan datang lah begitu. Salah satunya misalkan banjir, karena sekarang kan udah musim penghujan, udah rapet banget nih kan ya, musim hujan ini udah mulai rapet banget jedanya itu, udah mulai harus coba tertibkan, rapihkan sampah-sampahnya gitu ya, bangunan-bangunan liarnya juga yang misalkan memang tidak masih ilegal dirapihkan, ditertibkan gitu, Pak. Jadi jangan hanya cuma teriak doang ke masyarakatnya untuk siaga, tapi dari Bapaknya belum ada tindakan-tindakan untuk mencegah bencana tersebut itu terjadi begitu kan ya. Ayolah Pak, gitu. Bapak kan dipilih oleh masyarakat, bukan hanya untuk berbicara siaga dan siaga. Tidak, masyarakat mah tanpa Bapak instruksikan juga mereka udah bisa siaga sendiri begitu kan ya. Cuman ya dari pemerintah daerahnya juga harus ada dong bagaimana cara untuk bersiaga itu agar jangan nanti datang bencananya itu lebih parah gitu kan ya, terkait cuaca ekstrimnya. Itu tadi, ayo mulai rapihin, bersih-bersihin sampah-sampah penyebab banjir kayak begitu ya. Yang got-got yang mampet, bangunan-bangunan liar yang kira-kira mengganggu akan aksesnya pengaliran air begitu, Pak ya. Jangan cuma teriak-teriak siaga doang, kerja Pak, kerja. Kalau kiranya belum mengerti terkait kinerja Bapak seperti apa begitu kan ya, minta tolong sama Pak Gubernur. Cuman kalau udah minta tolong lu dengerin solusinya ya. Solusinya dengerin, kerjain, lakukan, turun langsung begitu. Kan gede, Pak. Tadi juga kata Pak Gubernur ya. Dana di Kota Bandung ini tuh nyampe berapa tadi? 11 atau 17 triliun ya? Cukup katanya itu untuk mengatasi terkait permasalahan sampah agar lebih cepat lagi. Begitu ya. Minta tolong sama Bapaknya lah yang di atas tuh ya. Sama Pak Gubernur, sama sosok yang nomor 13 tersebut. Atau ya sosok nomor berapa begitulah. Butuh kita itu kinerja dengan para sosok-sosok tersebut itu. Untuk mendapatkan hasil yang baik untuk daerah kita. Ya. Udah warga, mungkin dari info mah cukup sekian dan terima kasih. Seperti itulah ya mengenai terkait masalah mengkritik atau mereaction Bapak Wali Kota Bandung ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang keluar dari Empo ya. Ini mah kan hanya sebatas kita ini satu provinsi Jawa Barat. Walaupun berbeda daerah, tapi kan setidaknya kita tuh ingin melihat Jawa Barat ini tuh indah, Jawa Barat ini tuh istimewa, dari berbagai macam daerah-daerahnya juga, permasalahan-permasalahannya juga, agar cepat terselesaikan, bahu-membahu, saling bersinergi, kerjasama. Kan begitu, nanti akan terwujudlah, tercapailah sebuah provinsi Jawa Barat istimewa, ya. Yang pentingnya mah daerah-daerahnya juga, pemerintah daerah beserta pemerintah provinsinya itu harus bersinergi, jangan bertolak belakang ya. Jangan mengandalkan keahlian Anda menjadi seorang MC gitu Bapak ya. Jadi apa-apa ngomongnya udah kayak MC, udah kayak pembawa acara kuis. Jangan ya. Udah nggak zaman kayak begitu. Sekarang Bapak zamannya turun langsung terjun ke lapangan. Setiap ada permasalahan berikan solusinya. Kalau kagak bisa kerja sendiri ya itu kerjasama dengan sosok-sosok yang Bapak bilang itu sosok-sosok tersebut itu nomor kesekian ya. Udah tarik tuh sosok nomor kesekian menjadi sosok yang nomor 2 lah begitu ya bagi Bapak buat menciptakan Kota Bandung yang indah, tertata, rapi ya, jauh dari berbagai macam bencana begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.